Yo, balik lagi sama gue di channel Bernardin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk seputaran Bitcoin ya. Jadi kemarin juga sudah saya update untuk Bitcoin. Nah, dan malam ini adalah adanya rilis data penting, yaitu rilis data CPI yang sudah ditunggu para pelaku pasar, yang akan dirilis. Kita lihat dari investing.com itu sekitar pukul setengah 9 malam hari ini, malam ini teman. Berarti tinggal beberapa jam lagi menjelang rilis data CPI. Dan ya, berita yang lain lagi yang tidak kalah menghebohkan. Jadi sedikit intermezzo juga ya, barusan itu belum lama ini sebelum saya record video itu di Binance lagi error ya untuk future marketnya ya, saldonya itu 0 dan juga open posisinya, dan yang lagi runningnya itu lagi kadang ada kadang nggak ada, kadang nggak ada, lagi error teman-teman ya. Kita belum tahu kenapa errornya. Mungkin buat teman-teman yang lagi takut yang atau was-was kan, Binance juga lagi diserang food, kalian mau pindahin dulu dana kalian ke access lain ya, atau ke wallet lain ya, it's okay, nggak apa-apa teman-teman. Dan fakta ini juga berpengaruh ya, karena memang istilahnya kan berita lama sebenarnya ya, digoreng kembali ya, karena dituduh untuk pencucian uang dan lain sebagainya si CZ gitu ya. Binance berpengaruh ya, kita bisa baca juga di sini ada salah satu artikel ini sampai sekitaran 900 million US dollar yang sudah di withdraw ya teman-teman dari. Jadi memang dari sini kita tahu ya, karena efek FAT yang diberikan atau digoreng lagi mengenai Binance CZ ya, yang melakukan pencucian uang dan lain sebagainya akan diinvestigasi. Jadi kita bisa lihat di sini ada dari Binance ya, Bitfinex, Crypto.com, Binance US. Ini benar-benar orang itu ngeras WD gitu ya, tarik-tarikin duitnya. Ya, mereka mungkin makin takut, wah ini kalau misalkan sekelas Binance nanti kalau kenapa-napa, wah bisa makin runyam masalahnya gitu. Jadi mungkin banyak orang takut rame-rame WD gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman juga takut ya, berpikiran wah ini kayaknya mau amanin dulu dananya, kalian WD ya silahkan teman-teman ya, untuk antisipasi skenario terburuknya gitu ya. So ya, jadi lanjut aja, langsung kita akan bahas ya. Sekarang ini posisinya Bitcoin secara daily time frame dia bahkan mampu lewatin dari highest terakhirnya, sekaligus break dari EMA 34 nih, atau garis warna biru secara daily. Ini benar-benar baru aja ya, sore ini dia ngepump sampai 17.500 dolar teman-teman. Dimana terakhir kali itu dia cuman retest ya ke area 16.900 ya, di bawah itu sedikit 16.800 sekian. Kemudian mantul lagi signifikan, bikin tail candle aja nih teman. Kemarin ini menjadi area krusialnya ketika memang kita mendapati dia koreksi, apakah dari area sini untuk lanjut mantul naik sekaligus finishing wave 5-nya dia, atau malah dia retest ke sini untuk melanjut breakdown. Dan yang kita mendapati adalah dia retest untuk lanjut naik teman. Sekarang kan pertanyaannya, apakah masih kuat lanjut naik sampai ke kisaran berapa? Kalau misalkan kita lihat secara ini kan sekitar 17.550 sampai 18.000-an dolar. Cuman kan ini rilis data CPI malam ini tuh sangat berpengaruh teman-teman. Balik lagi sangat berpengaruh. Kalau memang rilis data CPI itu mendukung untuk market, bisa aja Bitcoin ini malah ngepump ya, mendekati kisaran 18.000 dolar. Tapi kalau misalkan rilis data CPI itu kurang bagus, bisa aja dari area sini dia kenaikan pumping sebelum CPI ini hanyalah sebuah manipulasi market gitu ya dari bandar, sebelum dia dibanting atau masuk kandang lagi ya ke box putih di sekitaran 16.700 sampai 16.900 dolar. Ya, itu sangat possible terjadi. Tinggal kita lihat nanti rilis data CPI malam ini, apakah positif untuk market yang bisa membawa si Bitcoin sekaligus finishing wave 5-nya dia secara daily, atau malah pumping yang ada ini hanyalah manipulasi market sebelum dia dibanting masuk kandang lagi. Ya, karena memang rilis data CPI ini sangat-sangat penting dan berpengaruh untuk The Fed menaikkan interest rate atau kenaikan suku bunga di bulan ini gitu ya, antara 0,5 atau 0,75%. Nah, jadi sedikit pembahasan juga ya, beberapa yang nanya, kan The Fed tetap naikin suku bunga gitu ya, bukankah itu buruk untuk market? Ya, jadi kurang lebih memang seperti itu. Tapi kan The Fed tidak ada omongan kalau misalkan dia akan segera pivot, itu mereka nggak ada omongan. Mereka cuma akan ya memperlakukan perlambatan kenaikan suku bunga. Berarti mereka akan tetap menaikkan suku bunga walaupun dengan rate yang lebih kecil daripada kenaikan-kenaikan yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Nah, pelaku pasar kan sudah istilahnya udah nggak kaget lah ya sama kenaikan suku bunga. Nah, kalau misalkan at least si The Fed naikin suku bunga tapi lebih rendah daripada sebelum-sebelumnya, ya pelaku pasar lebih bisa dibilang itu lebih good lagi untuk market gitu ya. Perlahan-lahan kenaikan suku bunganya walaupun tetap naik tapi kecil-kecil sampai nanti akhirnya mereka
stop ya naikin suku bunga dan akhirnya pivot gitu ya kan, arahnya ke arah sana. Jadi walaupun tetap dinaikin suku bunga it's okay ya, yang penting ataupun yang perlu di-note adalah kenaikan suku bunga makin lama itu makin kecil kenaikannya. Itu ya, itu dulu sih menurut pandangan saya teman-teman ya. Jadi hal yang tersebut bisa memicu ya untuk market itu lebih positif ke depannya pergerakannya. Ini secara time frame 1 jam. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah kemarin kan memang ekspektasinya ketika dia breakdown turun signifikan, ini adalah area support quote-nya dia nih pada pergerakan sebelum-sebelumnya. Kita bisa lihat ya di sini ada support quote-nya si Bitcoin. And then ekspektasinya memang dia antara lanjut turun ke sini ngetes sebelum lanjut mantul gitu kan, atau dia mengalami kenaikan secara korektif sebelum dia drop lagi signifikan gitu. Dan yang kita dapati memang dia kenaikannya ini cenderung korektif, tapi at the same how gitu ya, malam tadi malah dia kena pump. Ya pagi-paginya dia a little bit sideways and then retest kembali ya. Udah mampu klaim dari retracement 0,6, 0,5 dan 0,3-nya, di mana tarikan bantuan kakek Fibo ini saya ambil dari swing high ke swing low-nya dia yang terakhir, maka kita mendapati beberapa golden ratio terdekat kan biasanya menjadi resisten. Jadi let's say kurang lebih seperti ini, ketika dia drop mantul biasanya ini menjadi resisten kan. Cuman ini udah mampu di reclaim sama si Bitcoin, kemudian di retest EMA 34 dan 55-nya tadi ya hari ini. And then dia melanjutkan penguatan dan sampai ke next target di antara retracement 1,6 sampai 1,2 di sini. Ya ini menjadi next target si Bitcoin dan udah ke-achieve teman-teman. Ini di sekitaran area 17.337 sampai 17.509 dolar, dan ini sudah kecapai. Udah kecapai lah ya dibilangnya sama si Bitcoin. Dan area itu juga sebelumnya kita bisa lihat yang mendapatkan rejection yang cukup kuat nih sebelumnya. Ya mencoba didobrak naik, kemudian rejection crash datang, dan sekarang posisinya dia lagi stay ya di situ ya, little bit sideways di kisaran situ setelah adanya sedikit rejection gitu ya, kemudian sideways, dan mungkin menjelang nanti malam kalau misalkan volatile bisa aja dia harganya itu di bawah spike naik atau malah di bawah spike turun terlebih dahulu gitu ya, nge-squeeze atas bawah bikin tail candle panjang ya. Itu untuk lebih berhati-hati lah karena memang udah dekat sekali dengan rilis data CPI nanti malam gitu ya. Malam ini maksudnya, bukan nanti malam gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan di note adalah area ini dulu, apakah dia mampu create base terlebih dahulu gitu ya. Di sini mungkin sideways aja sampai nanti rilis data CPI yang lebih penting dan bisa berdampak ke market, atau memang dari area sini dia perlahan malah ngedrop lagi gitu. Jadi ya di sini bisa dibilang cuman manipulasi dari bandar, ngepam kemudian endam gitu ya. Kalau misalkan kita targetin oke, damnya tuh ke kisaran berapa, kita bisa gunakan dulu untuk area resisten pada pergerakan sebelumnya aja. Ya biasanya kan resisten ketika sudah di break become support gitu ya. Ini kita ganti dengan box warna hijau aja. Jadi let's say kalau misalkan ya dia drop pun kita bisa ekspektasikan ngejar atau testing kembali ke area resisten pada pergerakan sebelumnya nih. Ya kita bisa lihat di sini resisten. Ini di sekitar 17.200 sampai 17.270 dolar. Sekitar area itu dulu terdekat ya untuk ngetes area resisten sebelumnya. Ya, teman-teman, jadi bisa untuk area terdekatnya bisa diperhatikan ya. Kemudian untuk next target resisten kalau berdasarkan Fibo ya, di Fibo 200-nya itu di sekitar 17.650 dolar. Ya, kalau misalkan dia masih lanjut penguatan untuk secara time frame hourly atau time frame kecilnya. Oke guys ya, jadi ini sedikit bahasan untuk si BNB. Jadi BNB memang terkoreksi cukup dalam gitu ya. Kalau misalkan kita ukur aja di sini sebentar ya, kita ukur aja penurunannya itu sudah berapa persen dari sebelumnya. Sebentar mana ya ini ya, ini kita bilang ataupun anggap aja ya teman-teman, dari waktu dia drop kemudian sideways gitu ya, dari 290 dolar lah ya ke week paling bawahnya itu udah turun sekitar 11%. Ini terhitung dari waktu dia sideways itu dari tanggal dari tanggal 6 Desember ya, 6 Desember sampai 11 Desember dia sideways di sekitar 290 dolar, dan tadi sampai week 255 dolar sekian gitu ya. Ini udah turun sekitar 11,7% ya, karena efek dari FAT tadi dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan mungkin buat teman-teman untuk area supportnya, ya kita bisa anggap aja ini beberapa kali di testing sama si BNB gitu ya. Ini masih kuat, masih strong
bisa dibilang ya masih strong lah ya, ngejaga ataupun menjadi supportnya si BNB. Nah, let's say area ini jebol gitu ya kan, biasanya mungkin teman-teman juga nggak asing gitu ya dengar kalau misalkan sebuah resisten atau support itu makin sering di testing itu makin rapuh dan makin lebih mudah jebolnya. Nah, pertanyaannya kalau saja untuk area ini di sekitar 256 sampai 263 dolar ini jebol gitu ya, dia close candle di bawah, next target kita bisa perhatikan untuk range kisaran area sini teman-teman. Nah, range kisaran area sini. Ini boxnya akan coba saya ganti dengan warna putih ya biar nggak nyaru. Ini di sekitar 235 sampai 243 dolar. Ya, dimana pada pergerakan sebelumnya ini kita bisa lihat ya menjadi resisten, and then ini become support and then support. Ya, ini support terakhir pun memberikan dorongan power yang lumayan strong untuk si BNB bisa bahkan ngetes sampai 330 dolar nih teman-teman. Jadi memang ini the next area support yang bisa dibilang cukup kuat untuk si BNB. Let's say kalau misalkan dari area sini dia malah jebol dan bablas ngejar next target. Ini area yang bisa dipantau dan diperhatikan sama kita semua gitulah teman-teman. Oke, itu menjadi next area targetnya. Kalau saja area itu malah jebol lagi, next area target kisaran berapa bro? Ya kita bisa pergunakan juga untuk level-level di bawahnya ini, yang sebelumnya bisa memberikan efek pemantulan lah, at least untuk si BNB ini di sekitar 211 sampai 220 dolar. Ya, jadi bisa diperhatikan untuk kedua area ini gitu ya. Kalau misalkan saja untuk area supportnya yang sedang di testing box warna hijau ini istilahnya terbreakdown atau jebol, ini mungkin akan coba saya ganti aja dengan panah warna merah gitu ya. Karena kita bisa lihat sebelumnya ini udah di testing 1 kali, ini 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan sudah 6 kali di testing gitu ya. Jadi harap berhati-hati kalau misalkan area ini sudah sering di testing rawan jebol. Ya balik lagi nanti malam ada rilis data CPI. Kalau misalkan CPI-nya mendukung untuk market rebound, and ya akhirnya posisi sekarang ini mampu bertahan untuk si BNB lanjut naik. Tapi kalau misalkan bad newsnya CPI-nya itu nggak mendukung ke market, bisa aja area ini jebol dan mungkin lebih buruknya lagi dia bisa ngejar sampai kisaran area support keduanya ini. Ya, jadi palingan itu yang perlu diwaspadai ya sama kita semua, mungkin sama teman-teman juga, terutama yang nanyain BNB bagaimana. Dan mungkin sedikit tambahan, kalau misalkan ini kan secara daily nih ya, ini BNB secara daily kita bisa pergunakan untuk area resist kuatnya itu terakhir kali ketika dia create base sebelum dibanting nih teman-teman. Nah ini di sekitar 283 sampai 292 dolar. Ya, ini menjadi area resisten kuat untuk secara daily time frame sebelum dia drop signifikan. Ya, palingan itu aja area-area yang perlu di note dan diperhatikan untuk si BNB dan juga Bitcoinnya gitu ya. Apakah memang pump yang ada sekarang ini hanyalah manipulasi sebelum nanti adanya pump and dump, kurang lebih seperti ini ya. Kalau digambarkan pump and dumpnya seperti ini, kita bisa lihat jarum atas bawah. Nih, akan coba saya zoom ya, perbesar. Nah ini, ya ini maksudnya dia nge-spike pump kemudian di dump. Ya seperti ini bisa aja terjadi, atau dump dulu baru pump, ya who knows gitu ya. Jadi ya balik lagi harus berhati-hati untuk malam ini, sangat-sangat akan berpotensi volatile di market khususnya cryptocurrency yang kita tahu juga sekarang lagi diserang FAD kembali untuk Binance-nya. Itu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat dan membantu. Jangan lupa analisa kembali dan sampai jumpa untuk next video. Sam Profit.